Hai, aku udah ngerti sih, waktu aku bikin VT semalam itu pasti ada hal-hal seperti ini akan muncul. Orang percaya, orang gak percaya, terserah aja. Bahkan aku tahu dari sisi ilmu, misalnya psikologi, pasti ada yang akan berkomentar bahwa itu mungkin halusinasi, atau mungkin itu kayak macam, dorongan keaktifan aku berpikir tentang kasus ini, jadi ke bawah mimpi seperti itu. Nggak masalah. Setidaknya di dalam diri aku ada keraguan kan. Jadi kemudian ketika aku mengalami pengalaman itu, keraguan itu hilang, dan akhirnya aku bisa juga berdoa dengan tenang, berdoa dengan tenang, bikin viti-viti menyangkut Joshua, itu tidak masalah lah seperti itu, karena kan nggak semua orang setuju dengan kita seperti itu. Pengalaman seseorang itu memang tidak bisa untuk kayak waktu aku cerita semua orang harus percaya apa yang aku ceritain, enggak seperti itu. Karena untuk orang-orang yang tidak sefrekuensi, dia akan nggak nyambung gitu dan menganggap itu sebuah hal yang lucu. Tapi aku punya pengalaman. Di tahun 2012 aku dulu kerja di salah satu bank. Nah, di bank itu ada cabang, unit, dan kantor kas. Jadi aku bekerja di unitnya. Nah, temen aku yang M ini di unit, di kantor kasnya. Jadi singkat cerita, hari itu si M ini temen aku kehilangan uang 20 juta. Nah, uang 20 juta itu udah dicari di pembukuan, kita udah cek semua, bahkan menghubungi beberapa nasabah, kali aja kelebihan bayar seperti itu. Nah, ternyata nggak ada. Jadi itu peristiwanya terjadi berturut-turut. Hari ini 10 juta, besok 10 juta. Jadi hari Kamis 10 juta, hari Jumat 10 juta. Jadi teman-teman di kantor juga curiga bahwa kayaknya dia yang ambil deh, karena pas hari Sabtu itu kayak dia belanja gitu. Nah, sekalipun aku agak percaya dengan teman-teman aku yang lain gitu, tapi sebenarnya ada keraguan juga di dalam diri aku, kemana sih ini duit gitu. Nah, hari Minggu aku berdoa, kemudian aku berdoa, terus di dalam doa aku berdoa buat dia ini gitu, Tuhan, kalau duit itu ini di mana gitu. Jadi rasa penasaran itu bisa terjawab. Ternyata aku mimpi duit itu katanya ada di dalam laci dan posisinya begini gitu. Jadi 10 juta. Aku gak cerita ke siapapun, karena segala sesuatu tuh harus diuji memang. Jadi pas hari Senin aku ke kantor, aku dapat tugas di kantor kas. Si temanku yang M ini udah gak bisa bertugas lagi. Dan kemudian sampai di kantor, aku ajak teman aku yang mengawasi aku bekerja. Jadi aku bilang gini, kita berdoa dulu sebelum bekerja. Kita udah berdoa, terus aku bilang, coba kamu buka laci. Aku yang nyuruh dia untuk buka laci, karena aku sebenarnya mempertanyakan mimpi aku. Pas dia buka laci, aku bilang ditarik semua laci. Ternyata kan ada bolongannya di bawah laci itu. Nah, duit itu 20 juta gini, tidur. Persis apa yang ada di mimpi saya. Saya menyarankan, lebih baik Anda percaya pendoa yang istilahnya benar-benar berdoa ya, semua yang dia ucapkan itu teruji, daripada Anda percaya dukun, percaya orang-orang yang nyantet. Jadi pilihan Anda aja sebenarnya. Oh hai anak Sumatera, wow, dirimu luar biasa ya. Kamu doakan gak? Oh pasti dong. Seseorang yang senang mendoakan orang lain, artinya dia selesai dengan dirinya. Dia rajin berdoa untuk dirinya, kemudian dia ingat bahwa ternyata yang membutuhkan pertolongan Tuhan bukan cuma dia sendiri, tetapi juga orang lain. Karena itu salah satu sikap hati dalam berdoa adalah tidak egois. Nah, orang yang tidak egois itu doanya selalu berkenan di hadapan Tuhan, karena dia mau rela memberikan waktunya menggumuli orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, bangsa dan negara, gereja-gereja, bahkan saudara-saudara kita yang berbeda agama, bahkan semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, termasuk
orang-orang yang sebenarnya kita nggak kenal, tetapi kita tahu misalnya dari media mereka sedang mengalami penderitaan. Satu hal yang harus kita tahu bahwa semua orang bisa berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Kita bukan di zaman bangsa Israel, di sejarahnya, di Alkitab, di mana mereka harus membutuhkan imam untuk menyampaikan sebuah permohonan kepada Bapa. Tetapi kita semua sudah diperantarai oleh Kristus. Kristus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita, sehingga tingkap langit, surga akan selalu mendengarkan apa yang kita pohonkan, apa yang akan kita minta. Dan kita harus percaya apa yang disampaikan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita adalah imamat yang rajani. Jadi kalau bangsa Israel dulu memerlukan imam, sekarang kita bisa menjadi imam sendiri, langsung berhubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, umat pilihan Allah, umat yang kudus, yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ketika kita mengetahui firman Tuhan ini, maka kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita perlu membutuhkan dukungan doa dari orang lain, tetapi kita juga harus mengerti dengan pikiran kita bahwa kita adalah imamat. Kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dan saya percaya anak Sumatera juga mau berdoa untuk dirimu, bahkan mendoakan orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, bagus itu Pak. Minimal kita berdoa buat diri sendiri biar kita gak jahat sama orang. Kita juga gak berpikiran negatif tentang orang. Kita juga gak menebar kebencian buat orang. Kita juga melakukan hal-hal baik untuk orang. Ya, sekalipun kita terlihat gak berguna gitu kan, mungkin kita bukan pejabat apa gitu, tapi kebergunaan kita ya karena kita rajin berdoa. Kita tahu siapa yang ngawasin kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang ngeliatin kita. Jadi kita jadi tahu buat meresponi sesuatu. Kita jadi tahu untuk bagaimana hidup kita itu ternyata ada manfaatnya kalau kita berdoa. Termasuk Bapak, jangan lupa berdoa. Hai guys, dapat amplop berapa dari Pak Sambo sampai buat pernyataan begini? Wow, saya punya lagu sekolah minggu buat kamu. Hati-hati gunakan jarimu, hati-hati gunakan jarimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan jarimu. Nah, itu pernyataan fitnah, menggiring opini orang, seolah-olah apa yang saya nyatakan di video saya sebelumnya itu hasil dari bayaran Sambo ke saya. Mungkin saudara perlu nonton video-video saya sebelumnya, dan saya menyarankan kepada saudara untuk membenahi diri sendiri, untuk membenahi cara berpikir dan berespon. Berdoa, baca Alkitab dengan baik.